dalam bayangan. Ini dia hidup dalam bayangan. Di sebuah desa hiduplah sebuah keluarga yang sederhana. Seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya, dia mempunyai 3 orang anak, di mana salah satunya mempunyai sifat membangkang terhadap ibunya akibat malu mengaku ibunya kepada teman-temannya. Apa yang akan terjadi antara ibu dan anaknya? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mampukah mereka hidup bahagia? Seperti apa kisah dan cerita ini? Inilah penampilan dari hidup dalam bayangan. Cinta.
membunuh. Mereka yang membunuh suamiku. Mereka membunuh. Mereka membunuh. Mereka membunuh suamiku. Kembalikan suamiku. Kembalikan. Kalian ngapain di sini? Kalian ngapain di sini? Buku kami tinggal di rumah Tasya. Habis ngapain kalian? Ya, kami mau belajar para Tasya, tapi tidak jadi. Hah? Kenapa tidak jadi? Oh, aku tahu. Pasti kalian takut kan dengan impiannya si Tasya? Iya, kami takut. Impian Tasya itu ketika seperti orang gila. Ya iyalah. Emang mereka orang yang gila? Apa? Ibu Tasya gila? Tapi enggak. Kami tidak tahu ya kalau Ibu Tasya itu gila. Dasar si Tasya. Pasti dia malu mengakui kepada kalian kalau ibunya itu gila. Sudahlah. Untuk apa kalian berteman dengan Tasya itu? Memangnya kalian takut kepada ibunya? Sebenarnya kami takut. Tapi bagaimana juga Tasya tak kenal kami. Gimana? Kalau mereka kita ajak gabung dengan kelompok kita, kan lumayan tuh buat tugas kita. Nah, betul juga. Kita bisa memanfaatkan mereka untuk mengerjakan tugas kita. Wah, kenapa aku tidak berpikir dari tadi? Bagaimana kalau kalian bergabung dengan geng kami? Tapi dengan satu syarat. Kalian tidak boleh berteman dengan si Tasya. Bukannya kalian sering membuli kami, jadi kenapa kalian ingin berteman dengan kami? Aduh, Siti. Itu kan dulu. Karena kalau dipikir-pikir ya, kami ini cocok berteman dengan kami. Bukan dengan si Tasya itu. Ya, mana? Tahu nggak? Baiklah, kami mau. Ya kan, Siti? Ya, kami mau. Jadi, mulai sekarang, kalian sudah bergabung dengan geng kami. Kalian mengerti? Ya, kami mengerti. Oke, baiklah. Karena kami juga baru mengerjakan tugas, yuk kita buat sama-sama. Hebat! Pepeta. Aku benar-benar bingung menghadapi sikap Tasya. Setiap hari, kelakuannya semakin keterlaluan. Keadaan ibu yang makin parah. Dan Lisa, entahlah. Assalamualaikum, Bila. Waalaikumsalam, Lisa. Ayo duduk. Habis dari mana? Habis dari pasar. Nih, ada aku yang buat kalian. Terima kasih, Lisna. Ya, sama-sama, Dea. Kamu kenapa, Dea? Wajah kamu kelihatan murung. Tasya, Lisna. Kelakuan Tasya setiap hari semakin buruk, Lisna. Kau tahu kan, Ibu? Keadaan Ibu setiap hari semakin parah. Dan Lisa, dia juga masih sangat kecil, Lisna. Aku bingung harus bagaimana. Kamu yang sabar, Dea. Kita berdoa, semoga ibu kalian cepat sembuh. Coba bicarakan baik
kita bertiga, bukankah kamu yang paling dekat dengan ayah? Apakah kamu masih ingat dengan apa yang ayah katakan kepada kita? Tasya, nanti jika suatu saat ayah sudah tidak ada, kamu harus berjanji kepada ayah agar selalu menyayangimu dan saudari-saudarimu. Nah, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jadilah anak yang berbakti dan bisa membanggakan keluarga kita. Aku ingat, Kak. Aku ingat, Kak. Aku ingat. Aku rindu ayah, Kak. Aku rindu ayah, Kak. Aku menyesal, Kak. Kau tahu, Tasya, setelah kepergian ayah, hanya ibu yang kita punya, Tasya. Ibu yang telah melahirkan kita. Ibu yang